Begitu saat timbang 1 diklik, maka data dari indikator akan dikirimkan ke website. Nah, 165 ya, sama ya, 165. Saat kita klik timbang 2, maka data akan dikirimkan. Data timbang 2 akan dikirimkan ke alamat web yang dituju. Nah, ini 2088 sama ya. Ini web UI dari ESP32. Ini saya buat ada web UI-nya. Jadi di sini ada namanya dummy generator sama real data indikator. Nah, yang tadi itu data real indikator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Radik Robotik. Kali ini kita akan mendemokan ESP32 berkomunikasi dengan website ini dengan protokol HTTPS. Jadi yang saya gunakan di indikator ini sudah saya tanam ESP32. Terus di sini websitenya ini HTTP ya, HTTPS. Ini saya menggunakan CodeIgniter sama Bootstrap 4. Jadi di dalamnya ada jQuery, ada macam-macam, ada PHP-nya. Nah, ini timbangannya masih 0 ya. Walaupun indikator di load cell kita kasih beban, dia akan tetap 0 karena di sini belum dikoneksi ya, belum ada perintah untuk koneksinya. Jadi kita isi datanya dulu. Ini datanya sudah tersimpan di database sebelumnya. Tinggal kita ngisi data yang belum istilahnya yang belum terisi, karena ini jelas beda-beda ya. Ini namanya saya ngawur aja ya, maaf kalau mungkin ada penamaan yang sama. Nah, ini timbang 1 diaktif. Dia sebelum timbang 1 diklik, maka data dari indikator tidak akan dikirimkan. Begitu saat timbang 1 diklik, maka data dari indikator akan dikirimkan ke website. Nah, 165 ya, sama ya, 165 tuh. Oke, kita klik selesai timbang. Nah, di sini akan masuk datanya. Berat timbang pertama 165. Nih, saat kita kasih beban yang kedua, ini bebannya seadanya aja ya. Saya nggak pakai timbangan. Nah, itu dia udah berubah ya di sini, tapi di websitenya belum berubah. Kenapa? Karena kita belum ngeklik timbang 2. Saat kita klik timbang 2, maka data akan dikirimkan. Data timbang 2 akan dikirimkan ke alamat web yang dituju. Nah, ini 2088 sama ya. Nah, dia akan masuk ke file timbang 2. Di sini kita selesai timbang. Nah, di saat selesai timbang maka data itu akan dihitung. Nah, ini bisa cek nota, cetak nota, ini keperluan untuk timbangan soalnya ya. Ini kita bisa print notanya. Kita cancel aja ya, nggak usah di print. Nah, untuk hasil penjualannya itu kita bisa lihat di laporan penjualan. Di laporan penjualan ini tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 5 ya. Tanggal 5 nih. Enggak ada ya. Tanggal 5. 5. Oh. Terus kalau kita membuat penjualan baru, kita bisa pilih ini DO, kita kasih kontan. Ini kenapa buat begini ya, karena ordernya begini. Kita kasih nama siapa, itulah. Ini maaf ya kalau seandainya ada nama yang sama, karena saya tidak menyebut nama satu siapa, ini hanya random aja. Kita isi data. Kalau yang untuk penjualan kontan memang datanya harus diisi ya, karena dia tidak tersimpan di dalam database. Ini bisa dikosongin, jadi di batu kita
buat, kita enter, maka data ini akan tersimpan dalam database. Cuman data timbangannya 0 karena kita belum ngeklik timbang 1. Nah ini kan tadi data pertama, kita buat data pertama ini kayak gini, kayaknya beda nggak? Nah beda. Oke, kita klik timbang 1, maka data dari ESP, dari indikator diterima di ESP, kemudian dikirim ke internet, ke web. Dia ada delay ya, karena memang kalau pakai HTTPS delaynya agak lama, sekitar 1 detikan. Nah ini kalau kita sudah mendapatkan hasilnya, kita selesai timbang, terus kita kasih beban yang kedua, kasih beban lagi, jatuh nggak ya? Kemudian enggak lah. Nah itu di sini kita klik timbang 2, maka dia akan menimbang untuk yang nilai yang kedua. Nah ini kita selesai timbang. Oke, nah datanya masuk. Nah untuk yang kontan, karena tadi DO ya, itu ada fakturnya, jadi kita bisa mengeluarkan faktur penagihan. Tapi kalau yang tadi yang DO itu fakturnya yang bisa mengeluarkan hanya level admin. Ini kan level operator, jadi nggak bisa, dia hanya bisa mencetak nota. Tapi kalau untuk yang kontan, operator bisa mencetak nota. Itu permintaannya seperti itu. Terus ini kan tadi data indikator. Kalau kita mau data lain, ini indikator ini bisa di set, dia mengeluarkan kalau saya bilang itu namanya data dummy. Nah ini web UI dari ESP32. Ini saya buat ada web UI nya, jadi di sini ada namanya dummy generator sama real data indikator. Nah yang tadi itu data real indikator. Kalau kita buat dummy data, berarti dia otomatis mengenerate data dari di dalam ESP32 nya ya. Jadi tanpa indikator dia bisa mengirimkan data random. Mana tadi ya? Oh ini 12 ya, berarti samping. Nah ini tadi kita buat lagi dengan data dummy ya, dengan generator. Ini juga sebelum timbang 1 diklik, datanya tidak akan masuk ke dalam website. Jadi saat kita klik baru dia masuk, tapi berupa data dummy generator. Dummy, kalau kita menggunakan data dummy, berarti data ini itu tidak dikirim. Dia walaupun ini berubah juga nggak ngaruh, karena datanya adalah dummy. Jadi dia mengenerate data random. Jadi data ini nggak ngaruh di dalam website. Tuh. Oke, kita klik selesai timbang 1. Ini kita klik timbang 2, dia akan mengenerate data untuk timbang 2, dia lebih besar. Nah, datanya lebih besar. Selesai. Nah, kita bisa cetak nota kayak tadi. Nih datanya. Jadi ESP32 itu bisa kita kasih web UI ya. Ini konfigurasinya. Jadi kita bisa buat konfigurasi untuk settingan datanya di web UI ini. Itu mudahnya ESP32 ya. Kalau ESP8266 saya kurang tahu karena saya jarang sih pakai itu. Oke, mungkin itu aja untuk
koneksi antara ESP32 ke web base, ke MySQL dengan protokol HTTP yang menggunakan coding meter dan Bootstrap 4, jQuery, PHP, dan ya pokoknya apa yang dibutuhkan di situlah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.